Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, ketika ada satu kelompok, satu golongan, satu kumpulan masyarakat dan mereka berkata kepada orang-orang yang aktif, orang-orang yang peduli, orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang-orang yang ingin perbaikan, perubahan. Kata mereka, kenapa kalian sibuk-sibuk? Kenapa kalian repot? Kenapa kalian susah-susah ngajakin orang, ingatkan orang? Ya kalau mereka berbuat maksiat, ya urusan dia kok, bukan kita. Dosanya dia yang tanggung. Apa urusan? Sibuk-sibuk ngingetin orang. Ada yang gitu, ada orang tipe orang seperti itu. Mau sebodoh, yang penting saya baik, yang penting istri anak saya bagus dan seterusnya. Biarin tetangga, biarin orang lain, itu urusan dia. Ada yang seperti itu. Orang yang tidak mau peduli, tidak mau ikut campur, bertanggung jawab dalam lingkungan. Tapi orang-orang yang aktif, orang-orang yang peduli ingin perbaikan, mereka jawab, kalaupun mereka berbuat maksiat, kata yang tadi yang kelompok yang fasik itu, ya Allah Nabi azab, Allah kutuk, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu serahkan aja Allah. Nanti dia maksiat, diazab oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi orang-orang yang peduli mengatakan, qalu ma'ziratan ila rabbikum. Mereka jawab, ini adalah kewajiban kita yang tahu, yang ngerti, yang sudah paham, yang melihat ada kemungkaran, kejahatan, yang melihat ada hal-hal yang negatif di lingkungan. Karena kita tahu, maka kita berkewajiban ma'ziratan ila rabbikum. Ini adalah tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Ketika kita diam saja, nanti kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu diam aja? Tahu ada kemungkaran, ada kejahatan, ada maksiat, ada perbuatan dosa. Kamu tahu dan mampu untuk mengingatkannya, lalu diam. Kenapa? Ya, makanya ada satu hadis yang barangkali mengerikan buat kita. Riwayat Imam Tabrani, walaupun dari sisi sana dari sini baik, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, ada satu masyarakat yang di masyarakat itu semuanya kemungkaran, kejahatan. Kalau dihitung-hitung kebaikannya hampir nggak ada, gitu. Udah rusak semua. Jangan sampai kita berada di satu lingkungan, karena kita berada di situ sudah lingkungan jadi rusak semua. Karena begini, walaupun mungkin kita tidak melakukan kemungkaran, keluarga kita, anak kita tidak, sementara di lingkungan kita, tetangga-tetangga kita ada kemungkaran, kita diam. Bisa jadi besoknya masuk ke rumah kita.
ada tetangga, anak tetangga terkena narkoba. Kita tahu, didiamkan saja, tidak ada upaya untuk mencegah dengan alasan ya urusan dia lah, yang penting kita selamat. Sekarang kejahatan, kemungkaran, maksiat ada di rumah tetangga kita. Ketika kita diam, besok masuk ke dalam rumah kita. Kalau kita diam, karena keburukan itu menular seperti halnya penyakit. Mau apa? Kita kena luka, tidak diobati, tidak dibersihkan, tidak diperban atau dikasih betadin dan seterusnya, dibiarkannya karena kecil, karena dikit, mulainya sedikit tapi kemudian semakin besar. Kalau dibiarkan menjadi infeksi di tangan, bisa jadi tangan potong, bisa jadi sampai merambah ke seluruh anggota tubuh kita. Asalnya adalah goresan luka yang kecil, karena kita tidak peduli akhirnya menjadi besar. Yang tadinya ada di ujung kelingking sampai ke dalam ulu hati, ke dalam liver, jantung, bahkan ke otak. Begitulah maksiat menular. Kembali kepada hadis. Masyarakat itu sudah hancur luar biasa dengan berbagai kemungkaran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikatnya untuk membinasakan, menghancurkan. Jadi harus kita ingat bapak-bapak, saudara-saudara, ketika di lingkungan yang dominan kemungkaran, itu turun azab dari Allah. Seperti yang digambarkan dalam hadis ini, Allah menugaskan malaikatnya untuk membinasakan, menghancurkan kaum tersebut. Lalu malaikat yang ditugaskan ini datang ke wilayah itu, kalau bahasa kita di RT itu, di RW itu, kelurahan itu, dan seterusnya, di kampung itu, untuk dibinasakan, dihancurkan karena sudah rusak. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang dakwah di situ, rusak semuanya. Dihancurkan oleh malaikat atas tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat di masyarakat itu melihat masih ada satu orang yang sedang sujud, yang semuanya sudah mengungkar, semuanya sudah berbuat dosa, semuanya sudah berbuat kejahatan, maksiat. Tapi ada satu orang yang sedang sujud, satu tinggal saja. Malaikat nggak berani untuk membinasakan kampung itu atau wilayah tersebut karena masih ada satu orang yang masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporlah malaikat pada Allah. Allah sudah betul Maha tahu. Kata malaikat, wahai Allah, ya Rabb, di sana ada hamba-Mu yang sedang sujud kepadamu. Saya tidak berani untuk membinasakan daerah itu, wilayah itu, kampung itu karena masih ada hamba-Mu yang sedang sujud. Apa kata malaikat? Apa kata Allah? Reaksi, jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah kepada malaikat yang melapor tadi, "Fabda bihi fa innahu lam yatama'ad wajhuhu yawman qattu fiyya." Mulai penghancuran dari orang-orang tersebut, dari kaum tersebut, dari negeri tersebut, mulai dari orang yang sedang sujud itu, sebelum yang lain. Binasakan orang yang sedang sujud itu, azab lebih dulu dia ketimbang yang lain sebelum yang lain. Kenapa? Karena dia belum pernah
wajahnya merah.